Perkenalkan, nama saya Meisyarani Dwi Putri Wariski dari kelas 11 MIPA 3, absen 19. Perkenalkan, nama saya Siva Wanda Anastasia, nomor absen 33. Anissa Meisoroh dari kelas 11 MIPA 3, absen 6. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud bioproses pada sel. Bioproses adalah suatu aktivitas proses biologis atau proses yang kompleks dalam sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil yang sifatnya fungsional. Pertanyaan nomor 2. Bioproses apa saja yang terjadi di dalam sel? Ada 3 bioproses yang terjadi di dalam sel, yaitu yang pertama, transport melalui membran, baik itu transport aktif maupun transport pasif. Yang kedua, sintesis protein, terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang ketiga, ada reproduksi sel, yaitu proses penggandaan DNA yang ada di dalam nukleus, kemudian menghasilkan sel anakan dengan DNA yang identik. Pertanyaan yang ketiga, organela apa sajakah yang berperan dalam bioproses pada sel? Organela yang berperan diantaranya mitokondria dan kloroplas. Dalam organel mitokondria terjadi proses metabolisme pemecahan glukosa menjadi energi dengan bantuan oksigen atau disebut respirasi aerob. Sedangkan organel kloroplas terjadi proses pembentukan glukosa dari energi cahaya dan karbon dioksida atau yang disebut proses fotosintesis. Nomor 4. Organela apakah yang berperan dalam pembelahan sel? Organela yang berperan dalam pembelahan sel adalah sentriol. Organel ini memiliki peran dalam membentuk benang atau gelendong pembelahan, tempat berpautnya kromosom. Sentriol biasanya terletak dekat nukleus atau sel inti. Nomor 5, sebutkan tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Tahap-tahapnya yaitu tahap pertama ada tahap profase. Pada tahap ini akan terbentuk 2 pasang kromosom yang berbeda yang terletak di membran inti. Tahap kedua metafase. Dalam tahap ini kromosom akan berjajar secara paralel di garis ekuador atau garis tengah. Sedangkan mikrotubul akan meluas dan berada di ujung yang berbeda. Tahap yang ketiga ada anafase. Kromosom tadi akan saling memisahkan diri dan berjalan ke arah 2 kutub yang berbeda atau sentrosom. Dan tahap yang terakhir adalah telofase. Pada tahap ini, benang kromosom yang berbeda akan membentuk pasangan kromosom yang baru dalam membran inti. Pada tahapan inilah dihasilkan 2 anakan sel yang bersifat diploid. Sebab sel tadi mengalami pembelahan juga yang disebut dengan sitokinesis. Nomor 6, jelaskan manfaat pembelahan sel. Manfaat pembelahan sel yaitu untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh untuk mengganti sel-sel yang rusak. Pembelahan sel pada uniseluler untuk memperbanyak diri dan untuk membentuk sel gamet. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Jelaskan komponen penyusun struktur inti sel dan jelaskan fungsinya. Komponen penyusun struktur inti sel terdiri dari membran inti, nukleolus, nukleoplasma, dan kromosom. Yang pertama adalah membran inti. Membran inti ialah membran ganda fosfolipid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Selain itu, membran inti memiliki fungsi untuk pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Yang kedua yaitu nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran selaput pelindung di bagian luarnya. Fungsi dari nukleolus memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Yang ketiga yaitu nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Nukleoplasma berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim. Yang terakhir yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur berupa benang halus yang terletak di dalam inti sel. Kromosom fungsinya menyimpan informasi genetik yang berisi sekumpulan DNA. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 8. Dari skema proses sintesis protein dalam sel, di bawah ini tentukan A. Asam nukleat yang berperan dan fungsinya, dan yang B. Buatlah peta konsep proses sintesis protein. Untuk jawaban yang A, asam nukleat yang berperan yaitu DNA dan RNA.
Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kedua hal tersebut, ada baiknya jika kita mengenal arti dari sintesis protein terlebih dahulu. Sintesis protein sejatinya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein sehingga tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasikan menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dan jawaban untuk yang B yaitu terjadi dua tahapan. Yang pertama, transkripsi dan translasi. Tahapan pertama yaitu transkripsi. Transkripsi yaitu pembuatan RNA, terutama mRNA dengan menyalin data DNA bertempat di nukleus, yang terdiri dari tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan tahapan yang kedua yaitu translasi, yaitu rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang diarahkan oleh RNA. Terdiri dari 3 tipe, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA yang bertempat di ribosom. Dan tahapannya sama dengan transkripsi.